Halo Sana Kids, apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Diberkati Tuhan selalu dan dalam kondisi yang luar biasa. Nah, kakak senang sekali hari ini bisa bertemu dengan adik-adik. Walaupun tidak secara langsung, tapi secara online. Tapi kakak tetap bersemangat. Nah, kakak harap adik-adik semua juga tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetap semangat untuk mendengarkan firman. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang berkara dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat anugerah yang Tuhan telah beri. Kami bersyukur bahwa sampai hari ini kami masih diberi kesehatan, kekuatan, dan berkat baik secara materi maupun non-materi ya Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Terlebih lagi kami bersyukur karena kami masih bisa bertemu secara online melalui ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan mau berkati ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti. Ya Tuhan mau berkati pemimpin pujian, singer, pemain musik maupun hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati firman yang akan ditaburkan sehingga itu dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati kami dan kami dapat melakukannya dalam aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum bisa menonton ibadah online pada hari ini. Kiranya Tuhan mau pimpin mereka sehingga mereka memiliki kerinduan untuk ibadah bersama kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kurang keras nih. Shalom adik-adik. Baru 5 orang. Shalom adik-adik. Yeay, puji nama Tuhan. Gitu dong. Semangatnya ada kan? Nah adik-adik, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita yel-yel dulu yuk. Masih ingat kan? Tentu masih. Yuk, 1, 2, 3. Hosana Kids. Sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Sekali lagi ya. Hosana Kids. Sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Wah, luar biasa sekali adik-adik kakak ini. Nah, adik-adik yuk kita memuji nama Tuhan. Siapa sih perlindung kalian kalau misalnya kalian lagi di rumah atau lagi di sekolah atau lagi belajar? Siapa? Ya, siapa tadi yang jawab? Tuhan Yesus. Bener banget jawabannya. Jawabannya adalah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini.
kita harus minta agar Tuhan menjamah hati kita. Kita akan menyanyikan sama-sama ya. Jamalah kami Tuhan satu persatu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh hadir dalam kehidupan kami sehingga kami boleh merasakan kasih dan juga karunia daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah kami semua adik-adik yang mendengarkan live, yang mendengarkan ibadah online ini ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh selalu ada bersama dengan kami di setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menjamah dan juga Engkau yang mengurapi untuk
kakak kami yang akan menyampaikan firman Tuhan ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah ditabur boleh tertanam dalam hati kami, dan kiranya biarlah kami boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik Hosana Kids, kembali lagi sama kakak. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan lagi ya. Ceritanya tentang Pentakosta. Adik-adik tahu nggak Pentakosta itu apa? Pentakosta adalah hari di mana turunnya Roh Kudus. Cerita tentang Pentakosta ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 40. Adik-adik ingat nggak sebentar lagi kita akan memperingati apa? Benar, sebentar lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Hari di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yesus menjanjikan bahwa Ia akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus. 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, maka tibalah hari yang dijanjikan Tuhan Yesus, yaitu hari Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ketika mereka berkumpul, tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi rumah di mana mereka berkumpul. Dan orang-orang percaya tersebut mulai merasakan tiupan angin keras tersebut mulai masuk ke dalam rumah. Kemudian tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada orang-orang percaya yang berkumpul di rumah tersebut. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan kemudian mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Waktu itu di Yerusalem terdapat orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Ketika turun bunyi tersebut, maka mereka mulai berkerumun dan kebingungan. Ketika mereka melihat rasul-rasul berkata dalam bahasa mereka, mereka heran dan bertanya-tanya, bukankah para rasul orang Galilea? Bagaimana mungkin mereka berbicara dengan bahasa sehari-hari dari negeri Partia, Media Elam, dan penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapodokia, adapun Pontus dan Asia, dan kota-kota lainnya? Mereka masih bingung dan mereka bertanya, apakah artinya ini? Tetapi terdapat orang lain yang menyindir dan menganggap bahwa para rasul sedang mabuk oleh karena anggur manis. Lalu Petrus keluar menemui mereka semua. Petrus menjelaskan bahwa mereka sedang tidak mabuk. Kemudian Petrus mulai berkhotbah dan berkata kepada mereka, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Petrus juga menjelaskan bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan dan mati itu untuk menebus dosa semua orang. Yesus bangkit dan telah mengalahkan kuasa maut, dan Yesus telah hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya kepada Petrus, apa yang harus mereka lakukan agar bisa menerima Roh Kudus? Lalu Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kemudian orang-orang Yahudi itu mulai memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, adik-adik pasti bertanya-tanya, Kak, di zaman sekarang ini kita bisa nggak sih dicurahkan Roh Kudus? Nih kakak kasih tahu satu hal. Sebenarnya di dalam hati kita itu sudah ada Roh Kudus. Yang jadi pertanyaan, apakah Roh Kudus yang dalam hati kita dalam kondisi yang sehat atau tidak? Nah, ini kakak kasih tahu deh beberapa hal supaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu sehat. Gimana sih caranya? Adik-adik kalau mau sehat pasti butuh yang namanya makan, ya kan? Nah, untuk Roh Kudus itu juga masih butuh makan. Lalu apa sih makanannya? Makanannya adalah yang pertama itu firman Tuhan. Jadi kalau mau Roh Kudusnya sehat, adik-adik harus rajin baca firman. Lalu yang kedua, berdoa. Karena berdoa adalah nafas hidup orang percaya. Jika kita tidak berdoa,
berdoa, berarti kita nggak bernafas dong. Anggapannya seperti itu. Kalau kita nggak bernafas, berarti kita mati. Begitupun juga dengan Roh Kudus. Berarti adik-adik yang pertama tadi atas apa? Harus membaca firman, harus berdoa, lalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, dekat dengan Tuhan. Jadi di saat adik-adik rajin baca firman, rajin berdoa, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, otomatis Roh Kudus yang ada dalam hati adik-adik itu akan dalam kondisi yang sehat. Di saat Roh Kudusnya sehat, adik-adik akan menemukan ketentraman, kedamaian, dan jalan keluar di saat adik-adik mengalami masalah. Jadi cerita hari ini cukup sampai di situ dulu ya. Nah, untuk ayat hafalannya terdapat di Yoel 2 ayat 28a. Bunyinya demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Sekali lagi ya, Yoel 2 ayat 28a. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Jangan lupa ya dihafal ayat hafalannya. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas segala limpahan kasih-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas apapun yang Tuhan telah beri. Ya Tuhan, sebentar kami melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kami iman, kesehatan, kekuatan untuk bisa mengerjakan apapun yang kami harus lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima, telah kami dengar. Kiranya itu dapat bertumbuh dan berkembang dalam hati kami, dan kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kiranya kami bisa mulai rajin untuk membaca firman, berdoa, dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga Roh Kudus yang ada dalam hati kami dapat tumbuh sehat ya Tuhan, dan kami dapat melakukan kehidupan kami dengan arahan dan tuntunan Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas segala-galanya. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.